NBC Indonesia. Pertama tentu saja kita ucapkan selamat atas pencatatan perdana saham dari BMHS PT Bunda Medik Tbk. Dan untuk mengulas seperti apa sebenarnya industri jasa layanan kesehatan di Indonesia, khususnya di masa pandemi, saya sudah bersama dengan Dr. Ivan Rizal Sidi, Doctor of Medicine, Fellows of the Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynecologists, Graduate Diploma in Reproductive Medicine, Master of Medical Imaging Science, Specialist Obstetri and Gynecology, Presiden Komisaris dari Bunda Medik. Dan juga sudah bersama kita juga Bapak Nur Hadi Yudianto, SEAK. Beliau adalah Managing Director dari Bunda Medik BMHS. Salam sehat untuk Anda berdua Bapak-Bapak, Dr. Ivan dan juga Pak Nur Hadi. Selamat pagi. Selamat bergabung kembali di First on CNBC Indonesia kali ini. Kita awali dari Pak Nur Hadi selaku Managing Director dari BMHS. Minat investor pada pencatatan perdana saham di hari ini seperti apa Pak Nur Hadi? Ini kalau kita lihat sudah berapa kali oversubscribe sampai pukul 9:37 ini. Selamat pagi, terima kasih. Kami dari PT Bunda Medik Tbk sangat berterima kasih pada masyarakat Indonesia khususnya dan juga para investor yang menyambut baik sekali proses IPO kami untuk melantai di Bursa Saham Indonesia. Kami sudah mencatatkan oversubscribe sebesar 41 kali. Baik, nah ini kalau kita berbicara mengenai minat investor, rencana penggunaan dana hasil IPO lebih spesifik yang bisa disampaikan Anda sebagai Managing Director akan digunakan untuk apa saja Pak Nur Hadi? Ya, sesuai dengan laporan kami ya pada bursa saham, jadi kami menggunakan 157,7 miliar dan untuk pembelian kembali ya convertible bond kepada pihak Akasia. Kemudian sisanya kami akan pergunakan untuk pengembangan dari rumah sakit kami, baik itu untuk peralatan medis, peremajaan dari infrastruktur sendiri maupun penambahan fasilitas dan pelayanan rumah sakit. Kedepannya juga kami akan pergunakan untuk baik itu pengembangan dari sisi anak usaha kami, baik Morula IVF Indonesia maupun juga untuk anak usaha kami yang lainnya untuk mendukung kinerja secara keseluruhan bagi BMHS itu sendiri. Baik, kita ke Dr. Ivan. Dr. Ivan, layanan kesehatan Bunda Medik yang bisa menjadi terus akan diandalkan ini dan diharapkan semakin bisa meningkatkan tentu saja nilai perusahaan di masa mendatang di mata para investor BMHS. Ya, terima kasih Mas Alma. Jadi memang kita dengan pengalaman yang 48 tahun ini membuktikan bahwa secara fundamental kita sangat kuat. Dan ini memang memberikan suatu kepercayaan kepada publik tentang apa yang kita rencanakan ke depannya. Apalagi kalau lihat layanan kesehatan secara umum, kita tahu bahwa kebutuhan layanan medik yang baik, kesehatan yang baik, rumah sakit yang baik, itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya melihat bahwa ke depannya posisi Bunda Medik sebagai pemain utama di layanan kesehatan ibu dan anak premium yang tentu ini tidak akan lepas dari teknologi, SDM, dan tentu kapasitas kita untuk bisa memberikan better customer journey kepada pasien kita itu adalah suatu hal yang penting. Nah, yang lain juga kita melihat bahwa market yang kita ketahui bahwa pasar kesehatan Indonesia yang pergi ke luar negeri yang saat ini memang tertahan dengan adanya pandemi itu sudah sangat terlihat dengan adanya rebound dari pasien-pasien yang berobat. Contoh dengan program-program layanan tabung yang kita lakukan sekarang ini sangat meningkat sekali. Dan ini akan tentu memberikan suatu prospek yang baik dari growth pertumbuhan yang nantinya ini menjadi suatu value tersendiri bagi para investor. Ini yang tentu saya sangat antusias sekali melihat bagaimana kita secara kolektif masyarakat Indonesia untuk bisa membangun Indonesia terutama dari sisi layanan kesehatan. Baik, kita kembali ke Pak Nur Hadi Yudianto selaku Managing Director dari Bunda Medik. Dengan dana hasil IPO yang diperkirakan mencapai angka 210,8 miliar rupiahan ini Pak,
proses buyback obligasi dari Acacia Investment nanti akan berlangsung seperti apa? Adakah tanggal-tanggal tertentu yang bisa kita nantikan progresnya? Ya, jadi untuk setelah proses listing ini kami akan melakukan langsung untuk proses buyback tersebut ya untuk pihak Acacia. Untuk ekspansi sendiri, ruang yang tersedia bagi Bunda Medik di sisa 2021 ditambah tahun depan, gambarannya seperti apa sih Pak, ruang ekspansi yang bisa dimaksimalkan? Oke, jadi untuk yang bisa langsung kita lakukan tentunya adalah memaksimalkan dari existing unit usaha yang kita miliki, baik itu rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit umum, maupun untuk di klinik bayi tabung dan juga unit usaha kita lainnya seperti laboratorium ya. Jadi dengan kita memfokuskan untuk pelayanan di rumah sakit dengan minimal invasive surgery, tentunya kami akan lebih melengkapi peralatan yang akan menunjang untuk ke arah minimal invasive surgery tersebut ya, baik itu untuk peremajaan atau penambahan di unit laparoskopi kami maupun tindakan-tindakan bedah yang lainnya. Di Morula IVF sendiri tentunya dari 10 cabang klinik bayi tabung yang kita miliki di Indonesia, kami akan menambah kembali untuk cabang-cabang berikutnya di wilayah Indonesia yang lainnya dalam waktu dekat maupun tahun depan dan berikutnya. Untuk di diagnos laboratorium sendiri, kita berharap untuk lebih banyak lagi penelitian atau pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan bagi pasien-pasien kami, sehingga itu akan menambah untuk pelayanan-pelayanan yang bisa kita berikan kepada pasien maupun pelanggan BMHS secara keseluruhan. Pak Nur Hadi, secara angka ada yang bisa di-share bersama kami nih untuk 2021 ini ada berapa kira-kira penambahan jumlah rumah sakit dan klinik yang tersebar di Indonesia ini? Baik, secara rumah sakit kita bisa menyampaikan bahwa pertumbuhan kita setiap tahunnya adalah berkisar untuk kapasitas tempat tidur di 15% sampai 20%. Baik, kita kembali ke Dr. Klinik Ivan. sendiri ya. Silakan Pak, maaf dilanjutkan. Sorry. Ya, untuk klinik sendiri kita berharap minimum ada penambahan sekitar 5 sampai 10 klinik per tahunnya. Oke, 5 sampai 10 klinik per tahunnya. Terima kasih Pak Nur Hadi. Kita ke Dr. Ivan. Kita tahu pandemi belum juga berakhir dan bahkan ada peningkatan jumlah kasus harian. Ini efeknya terhadap bisnis dan juga operasional secara umum ke Bunda Medik sampai per hari ini seperti apa Dr. Ivan? Ya, memang kita sadari ya bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang penting, apalagi kita berada pada garda terdepan. Jadi saya pikir penting kita untuk memfokuskan kepada penuntasan dan percepatan dari pemulihan pandemi ini. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri keberadaan SDM dan juga akses dan berbagai macam infrastruktur yang tentu harus bisa kita fokuskan di sini. Kami melihat bahwa COVID ini memang mempunyai tantangan yang cukup besar untuk semua industri, termasuk ke industri pelayanan kesehatan. Tapi saya pikir saya ingin menekankan sekali lagi bahwa Bunda Medik tentu mempunyai landasan fondasi yang cukup kuat dengan agilitas dan inovasi yang kita banyak lakukan, yang sehingga pada saat kita berbicara masa pandemi ini pun kita juga untuk berusaha untuk memaintain supaya pada saat kita kondisi ini mulai mereda dan kita harapkan segera selesai, kita sudah mempunyai produk-produk yang kita memang dari awal sudah kita perkuat, sehingga itu tetap menjadi suatu modalitas kita yang paling besar. Contoh kita melihat di sini di program bayi tabung tadi disampaikan Pak Yudi, kita melihat bahwa rebound yang terjadi di kuartal 3 dan kuartal 4 ini adalah merupakan suatu bukti bahwa retensi dari pasien yang walaupun dalam kondisi pandemi kita melihat pasien mempunyai confidence yang tinggi untuk berobat ke Indonesia. Tetapi di sisi yang lain juga kita melihat bahwa tidak kita pungkiri bahwa bed yang kita miliki harus kita bisa share dengan pelayanan untuk COVID. Ini adalah suatu balance dari keseimbangan usaha, tapi juga keseimbangan dari tanggung jawab secara kita pelayanan kesehatan di Indonesia. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.